Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah bahwa kita diberikan kesehatan jasmani dan kesempatan rohani, tentunya bisa menghadiri acara kuliah subuh setiap hari Sabtu berkeliling, dan alhamdulillah pada pagi ini di Mushola Al-Barakah. Mudah-mudahan membawa manfaat dan semuanya diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin. Berbicara masalah kesehatan itu sangat luas sekali ya. Jadi saya bingung mau bicara apa ini, ya. Jadi sangat luas. Tapi saya menegaskan bahwa pengobatan adalah itu tugas para medis, ya, termasuk dokter dan tim kesehatan yang lain. Penyakit ini obatnya ini, penyakit ini obatnya ini. Itu tugas daripada para medis. Yang bapak-bapak perlu ketahui adalah ada suatu istilah, dan itu sangat penting, adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ini yang penting. Jadi kita semuanya yang hadir di sini, kami harap juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai sakit. Makanya perlu dicegah. Apa-apa saja yang perlu dicegah supaya kita tidak kena penyakit. Tentu saja mungkin bapak-bapak tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan setiap hari dan pasti dilakukan karena melakukan ini minimal 5 kali dalam sehari, yaitu kita mengambil air wudhu. Sadarilah bahwa air wudhu itu memang suatu hal yang harus kita kerjakan betul-betul sesuai dengan fikih, ya, sehingga insya Allah bisa terhindar dari beberapa macam penyakit. Katakanlah kita berniat, niat betul-betul, niat berwudu untuk mensucikan kita. Pada saat kita berkumur, maka kita membersihkan mulut kita. Apa-apa yang tersisa di dalam mulut kita, insya Allah akan bersih. Sehingga kita terhindar dari penyakit yang infeksi di gigi, karies dentis, dan infeksi yang lain. Cobalah, jangan asal ambil air wudhu langsung sekedarnya aja, sekedar syarat, tapi betul-betul kita bersihkan ya pada saat berkumur. Kemudian kita basuh muka, ya, sebagai syarat memang muka, tapi sebelumnya kita disunatkan juga menghirup air dalam hidung kita, ya. Itu juga bisa mencegah bagaimana seseorang bisa menghilangkan debu-debu ya di dalam hidung kita, sehingga akan terhindar dari penyakit pilek, penyakit flu, dan penyakit sinusitis dan sebagainya. Coba kerjakan yang betul-betul masuk ya. Jadi kita hirup, kita keluarin, kita hirup, kita keluarin. Insya Allah juga akan mencegah ya. Ini hanya pencegahan. Kemudian pada saat kita basuh muka, coba air ini sudah diniatkan mensucikan, sehingga pada saat kita membasuh muka, mata jangan ditutup. Usahakan jangan menutup mata. Justru pada saat itu mata kita dibersihkan dengan air wudhu itu. Insya Allah akan terhindar dari katarak, ya, beleken, apalah penyakit mata ya. Jadi katarak, konjungtivitis. Jadi jangan malah merem gini, tutup mata, tapi dibuka dan kita membasuh
mata kita dengan apakah bapak-bapak ngerjain seperti itu? Tidak semuanya, ya. Makanya tolong saya ingatkan, ya itu sesuatu yang pencegahan dari suatu apa namanya mata kita. Jadi mata kita suka ada debu-debu dan sebagainya, dibasuh dengan saat berwudu. Ya, kemudian membasuh kepala juga seperti itu. Dan selanjutnya, kemudian berlanjut ke sholat. Ini saya sebelum bicara penyakit ya, tapi inilah saya mengingatkan kepada diri kita dan bapak-bapak semua, mudah-mudahan bapak-bapak sudah mengerjakan. Untuk menghindari kepikunan, nah, supaya tidak pikun, pelajarilah sholat itu dengan terjemahannya. Jadi apa yang dibaca itu dalam otak kita juga mengikuti terjemahannya. Insya Allah tidak akan pikun. Jadi jangan asal sholat gitu aja, baca tidak tahu. Kalau tidak tahu artinya tanya Pak Ustadz Ambia. Tanya Pak Salahuddin, Pak Kiai, ya banyak. Bacalah, insya Allah kepikunan akan terhindar. Orang banyak pikun, karena apa? Otak kita jarang dipakai. Nah, dalam kita sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam ini kita tahu, ya Allah, dengan nama Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi otak kita juga ikut sholat. Jadi insya Allah akan menghindari kepikunan. Kemudian dalam zikir juga ya, zikir saja juga jangan asal lafalnya aja, tapi ada artinya, dimaknain dan sebagainya, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah bermanfaat buat kesehatan kita pada umumnya. Ya, jadi kemudian satu lagi yang penting, dan kita kadang-kadang juga mengacuhkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan, bersih ya, bersih adalah bagian dari iman, dan bersih ada pangkal pokok dari kesehatan kita. Ya, kita mau makan harus cuci tangan yang bersih. Kemudian semua kebersihan di dalam lingkungan kita, di dalam kamar kita, di dalam semuanya, sampah-sampah juga bagaimana supaya tidak berserakan di rumah kita dan di lingkungan kita. Sehingga apa? Kalau sampah-sampah berserakan di dalam lingkungan kita, banyak lalat berterbangan, lalat nanti melecok ke makanan dan sebagainya, sehingga apa yang kita makan tidak bersih. Dan ada suatu pepatah juga, segala penyakit asalnya dari batin, dari perut. Ya, sehingga apa yang kita makan harus bersih, halalan thayyiban. Jangan cuma halal doang, harus thayyiban juga, bersih. Nah, itu kebersihan. Kadang-kadang mohon maaf ya, kalau di negara sana kita lihat jalan-jalan semua bersih bagus. Tapi di lingkungan kita, ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Bagaimana kita menjaga kebersihan agar kita terhindar dari suatu penyakit yang diakibatkan oleh kebersihan tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah pencegahan. Apa sih pencegahan? Semua penyakit dicegah. Nah, kita mau bahas masalah apa ini? jadi sekali lagi adalah pencegahan penting. Masalah penyakit, kalau sudah terjadi sakit, ya itulah urusannya dokter tadi. Ya, jadi sekali lagi saya mohon, pencegahan adalah lebih penting daripada pengobatan. Nah, itu yang saya ingatkan kepada kita semuanya, pada bapak-bapak semuanya. Ya, tadi yang dilakukan adalah semata-mata untuk mencegah supaya kita tidak kena penyakit. Darah tinggi misalkan, ada pencegahannya supaya tidak darah tinggi. Ya, penyakit apa lagi? Batu ginjal, ada juga. Ya, pencegahan supaya tidak kena batu ginjal. Ya, ini sebagai pembukaan ya. Jadi sekali lagi bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Insya Allah dengan dicegah maka penyakit tidak akan mengenai kita semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ya. Jadi begini, seperti yang saya katakan tadi bahwa pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Kalau sudah kena memang agak repot ya penyakit ini.
Penyakit diabetes memang ada ada dua macam suatu penyakit. Satu memang genetik, ya memang keturunan dari ayah kita, bapak atau ibu kita. Kedua dari lifestyle, ya dari anukan kita lah ya. Jadi kalau memang sudah ada genetik orang tua, dan kita tidak boleh menyalahkan orang tua. Ya memang dari sononya ada gen pembentuk diabetes ya. Maka lifestyle kita harus berubah. Ya, jangan satu makan yang banyak gulanya, apalagi gula-gula yang ya di jalan-jalan ya itu saset-sasetan itu. Coba tolong itu hindari. Kemudian sesekali coba kalau sudah ada gejala maka coba dicek aja gulanya. Itu saja. Jadi nanti insya Allah akan terkendali. Jangan langsung sampai jebret jadi 600. Memang bahaya sekali kalau memang gulanya meningkat dengan sangat. Karena gula itu akan menggeronggong ginjal dan lebih sakit, lebih hebat lagi akan ke otak ya. Neuropati diabetik istilahnya. Jadi itu saja, tentu saja lifestyle-nya harus diubah. Ya, kurangi konsumsi kalori sama gula. Kalau memang sudah terjadi diabetes, ya memang harus kontrol rutin supaya tidak kemana-mana. Memang seperti Pak Ustadz Aziz katakan bahwa kita ini, ya para bapak-bapak, yang paling kita sedih adalah masalah at-tahiyatnya itu tidak akan kenceng. Kalau kena penyakit diabetes tuh at-tahiyatnya at-tahiyatul gitu aja, nggak mau begini. Ya itu yang paling ini. Jadi sadarilah. Ya, at-tahiyatnya gitu. Ya. Jadi itu aja. Titik pakatnya adalah kalau sudah tervonis diabetes, ya harus betul-betul rutin berobat, konsultasi, dan lifestyle-nya harus dirubah. Lifestyle-nya ya jangan setiap minum es teh manis. Waduh, memang enak ya. Minum sirup, Coca-Cola dan sebagainya. Itu suatu racun bagi penderita diabetes. Dan itu memang kita harus mencegahnya, dan pengobatan tergantung dari dokter kalau sudah sakit seperti itu. Ya, Pak Aziz ya. Kalau memang sudah terkena at-tahiyatnya memang gini, nggak terlalu kenceng, ya memang harus diobati betul supaya gula darahnya normal dan dengan perlu aktivitas. Jangan malas bangun tidur, sholat subuh, langsung nonton TV sampai jam 7, jam 8. Tidak, harus jalan. Harus aktivitas, ya. Jadi itu yang penting, diet, aktivitas, obat. Ya, insya Allah nanti komplikasi kalau sudah betul-betul ya memang itu nasib. Bisa normal lagi. Tergantung dari gulanya. Tapi kalau sudah betul-betul neuropatinya udah kena, ya agak susah, Pokoknya semua gula, enggak ada gula merah, gula aren, enggak. Pokoknya tolong. Ya, kalau garam kan larinya ke hipertensi. Ya, kalau diabetes ya gula. Ya, memang lifestyle-nya harus dirubah. Jangan terlalu banyak gula, jangan. Ya, kalau sudah sakit ya urusannya dokter nanti kasih. Mungkin perlu insulin, suntikan. Ya, memang begitu. Jadi saya ulangi, pertama adalah kalau ada gen itu adalah orang tua, tanya orang tua pernah ini enggak? Ya berarti kita harus waspada. Karena itu kita nggak bisa ditolak. Gen itu nggak bisa kita tolak. Nah, dua, seawal mungkin periksa gula darah dan lifestyle-nya harus dirubah. Apa sih ciri pertama orang kena kencing manis? Ya, ada 3P ya. 1, banyak minum, banyak makan, dan banyak kencing. Nah, poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi istilahnya itu aja. Aus terus rasanya. Kemudian banyak kencing, malam biasanya cuma 2-3 kali, bisa jadi 5 kali. Dan satu lagi, jangan, ya pasti lemas juga. Termasuk at-tahiyatnya jadi lemes. Ya kencing. Ya, itu saja Pak Aziz. Ya, oke. Gula basah dan gula kering.
Tolong dokter jelaskan ini di antara dua jenis gula darah dan keringat. Terima kasih. Ya, itu istilah dalam suatu ini ya. Jadi gula basah, gula kering. Artinya kita lihat gula kering kalau luka ya, itu memang tidak, kalau gula basah dulu kering tidak akan kering-kering, jadi selalu infeksi ya. Tapi kalau gula kering itu memang jarang kena infeksi, tapi tiba-tiba badan jadi kurus, nggak ada nafsu makan, pokoknya udah menyerang semuanya. Tapi hanya istilah saja, tapi sungguhnya sih dalam medis nggak ada. Ya diabetes ya diabetes. Udah ya gula memang perlu nanti, apakah dua-duanya perlu pengobatan? Mungkin kalau dengan pengobatan yang diminum, ya banyak obat-obat yang diminum, mungkin perlu suntikan dari insulin. Insulin itu apa? Insulin itu adalah suatu zat yang diproduksi oleh kelenjar pankreas ya. Di dalam ada pankreas, bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya pankreas. Ada empedu, ada pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan suatu insulin. Insulin itu untuk mereaksi dengan gula, sehingga gula bermanfaat untuk tubuh. Tapi karena insulinnya terganggu, pankreasnya terganggu, makanya gulanya akan melonjak karena tidak dieliminir oleh suatu insulin tersebut. Makanya perlu kadang-kadang pasien yang disuntik insulin karena ditambah dengan untuk menambah produksi insulin, sehingga insulin itu akan mengadakan reaksi dengan gula yang di dalam tubuh kita. Ya, gimana? Jadi hanya istilah aja, tapi yang penting diabetesnya itu, ya. Asam urat itu memang suatu gangguan metabolisme di dalam tubuh ya. Asam urat, kolesterol, diabetes itu suatu gangguan. Nah, satu lagi bahwa memang kalau hiperurgesi menjadi asam urat yang banyak di dalam darah, biasanya gejalanya pada sendi-sendi yang kecil-kecil ya, sendi. Ada bengkak sendi-sendinya. Jadi jarang sekali yang di lutut, enggak. Atau di yang kecil-kecil lah, sendi-sendi yang kecil biasanya di situ. Kemudian masalah makan, memang sesungguhnya nih ahli gizi nih yang perlu memberikan suatu penjelasan ini. Saya rasa tidak semua makanan tidak boleh, silakan aja, cuman yang mengandung purin aja. Yang mengandung purin itu asam urat, ya artinya ya seafood, ya jeroan, ya sate-sate usus, kemudian ati, rempelo, banyak. Kemudian yang paling tinggi, kemudian berjalan ke arah suatu kacang-kacangan dan biji-bijian, sesungguhnya masih banyak. Ya sayur sop masih oke, ya. Kemudian nanti mungkin tumbuhan bayam dan kangkung dan sebagainya, tapi itu tidak terlalu tinggi. Asal tidak berlebihan, saya rasa nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau sudah terjadi itu bagaimana? Ya dikasihlah obat anti asam urat. Ada obat anti asam urat ya, mungkin ya saya katakan allopurinol lah yang generiknya, mungkin Ziloric dan yang patennya. Tapi pola ya lifestyle-nya juga lah. Mungkin minum harus dibanyakin kalau sudah makan yang sesuatu yang mengandung purin. Ya, jadi tidak semua jangan takut lah makan, silakan, masih banyak makan makanan yang ini. Yang bebas dari asam urat gitu. Rutin pengobatan supaya asam uratnya juga akan terkendali. Gitu aja. Karena apa? Karena asam urat yang tinggi bisa menyebabkan batu di ginjal, batu asam urat. Nah, itu juga akan menyebabkan suatu sumbatan dari ginjal sehingga akan merusak ginjal. Belum tentu ya, jadi kalau lutut yang sakit, sendi-sendi yang besar sakit, belum tentu karena asam urat, belum tentu. Mungkin karena osteoporosis atau mungkin artritis, ya sendi-sendi itu akan ada. Kita juga tidak tahu kenapa seperti itu, malah kayak disiksa gitu ya. Tapi menurut dia bisa sembuh ya. Memang saya sebagai tenaga medis tidak
tidak merekomendasi seperti itu. Yang merekomendasi adalah dengan fisioterapi. Kita lihat dulu, kita ya namanya dokter itu harus diagnostik dulu. Sebelum menentukan penyakitnya harus diagnostik sampai MRI, sampai segitunya. Kalau ortoped atau ahli bedah syaraf akan melakukan suatu tindakan pengobatan terhadap yang istilahnya syaraf kejepit, kita harus betul-betul di MRI. Sehingga oh iya ini penyakitnya ini, oh ini tempatnya di sini. Paling ringan adalah di fisioterapi. Paling beratnya nanti dibuka untuk di repair, dilakukan perbaikan dari ini. Karena saraf kejepit itu adalah punggung kita kan terjadi ada beberapa ruas tulang ya. Nah itu mungkin ada saraf-saraf yang meleset sehingga perlu direvisi. Jadi saya akan nggak komentar untuk pengobatan saraf kejepit dengan diketek-ketek gitu. Ya silakan aja kalau emang jadi baik silakan. Tapi biasanya sih akan kambuh kembali. Akan kambuh biasanya. Itu hanya simptomatis saja. Jadi menghilangkan gejala aja. Tapi kausatifnya penyebabnya betul-betul nggak di ini. Saya rasa itu saja. Semua laki-laki punya prostat, perempuan nggak punya prostat. Ya kelenjar prostat itu sangat harus ada. Jangan memang kalau sejak kecil diangkat buah zakarnya tidak akan kena prostat. Ya dikebiri istilahnya lah. Itu nggak akan kena prostat. Tapi prostat itu sangat manfaat. Karena apa? Dia penghasil semen. Tahu ya semen ya? Ya, bukan semen. Jadi cairan, ya cairan yang dikeluarkan pada saat kita berhubungan suami istri. Ya, bukan sperma. Kalau sperma itu sel-sel sperma itu dihasilkan oleh suatu testis atau buah zakar atau kiri kanan. Itu istilahnya semen apa ya? Madhi ya. Ya, itu mungkin bisa jadi dilihatkan dengan madhi. Semen itu berfungsi untuk menghantarkan sel-sel sperma itu masuk ke dalam pasangan kita sehingga terjadi pembuahan, terjadi anak. Tanpa adanya suatu semen, cairan prostat itu hampir 80 atau 90% dihasilkan oleh kelenjar prostat. Selebihnya ada lagi kelenjar vesicula seminalis ya, vesicula seminalis. Tapi yang paling banyak adalah dari prostat. Sehingga prostat kita apalagi sudah menjadi dewasa, kita keluarkan ada dengan mimpi basah atau dengan berhubungan, itu cairan ejakulat itu sebagian besar dari prostat. Nah, prostat itu tumbuh seperti kuku kita. Nah, ada yang bermasalah dan ada yang tidak bermasalah. Sekali lagi itu juga merupakan suatu, ada faktor gennya. Ada faktor gennya dari orang-orang tua kita, ya ada faktor gennya. Kalau orang tua kita pernah prostat, ya kita awas-awas bisa juga usia 50 tahun, 50-60 kata penelitian, 50 tahun 50% kena prostat. 60 tahun 60% kena prostat. Kalau usia 100 tahun kemungkinan 100% kena prostat. Ya, gejalanya apa biasanya? Itu memang hampir sama dengan diabetes tadi, tapi kalau itu tersingkir dulu diabetesnya, tapi gejalanya seperti satu. Mungkin bapak-bapak yang seusia banyak usia prostat di atas 60 tahun ya. Memang kadang-kadang awam mengatakan ya biasalah orang sering kencing. Nah, padahal itu mungkin gejala awal dari prostat. Ya, jadi kalau kencing kita lebih tidak bisa nahan, harus buru-buru. Ya, jadi bisa aja kadang-kadang sampai ngompol. Sudah belum sampai ke kamar mandi, udah ini yang paling sering. Kemudian ya dengan kencing tergesa-gesa tentunya, urge istilahnya. Kemudian sering kencing, terutama waktu
pada waktu malam, nokturi, ya, pada waktu malam. Lagi enak terbang, tidur, pengen kencing. Terus lagi, pengen kencing. Nah, itu biasanya 2-3 kali sampai 5 kali setiap malam. Nah, itu yang membuat kesal kita dan membuat kesehatan kita akan memburuk karena tidur kita terganggu. Ya, kemudian kalau prostat itu tidak diobatin, lama-lama akan membesar dia. Prostat itu letaknya di dalam kelamin, di dalam sini ya, pokoknya di dalam ya, kayak amandel lah ya. Kalau kita lihat amandel itu kiri kanan dan dia di antara saluran kencing ya. Nah, kemudian kalau gejala bertambah akhirnya sampai tidak bisa kencing sama sekali, ngampet karena nutup. Nah, makanya banyak bapak-bapak yang sudah prostatnya sangat besar, dia akan tergencet sehingga tidak bisa kencing, pasang kateter. Nah, kalau untuk deteksi dininya bagaimana? Ya sudah, kalau sudah ada gejala-gejala usia di atas 60 tahun ya, ada yang saya pernah mengoperasi pasien usia 49 tahun ya, karena memang betul-betul gede prostatnya. Di atas 60 tahun, kemudian kita gejala sudah awal seperti itu, ya satu memang harus diperiksa lah, paling tidak kita akan USG prostat. Nah, itu aja ya, kembali ke suatu dokter tentu saja untuk USG dan sebagainya. Nah, pencegahannya apa? Nah, ini banyak ya, kalau sudah gen memang ya kita terima saja, tapi bisa-bisa ada yang mengatakan dalam suatu penelitian tuh pencegahannya, orang awam katanya harus berhubungan rutin dengan pasangan kita. Logikanya itu kan harus dikeluarkan cairan prostat. Sama pasangan. Iya, iya kalau mampu ya silakan sama. Tapi kan ada aturan agama juga kan. Ya, masalah frekuensi atau berapa kali seminggu tergantung kedua belah pihak persetujuan. Ya, tergantung. Ya, kalau memang sudah makin sepuh ya seminggu sekali udah cukup lah, yang penting dikeluarkan. Kadang-kadang memang banyak saya mengalami mendapatkan suatu pasien, kadang-kadang saya tanya iseng-iseng, gimana hubungan sama pasangannya gimana? Waduh, kerja saya kan di luar kota, paling juga sebulan sekali saya datang, kemudian ya. Dan ada begitu, ada yang seperti itu, yaitu kemungkinan itu memang, oh iya, memang bisa jadi akan terjadi suatu pembesaran prostat yang tidak kita inginin sesungguhnya. Tapi itu secara penelitian ilmiah betul-betul enggak, cuma di masyarakat, pasien-pasien saya tanya-tanya memang kadang-kadang ya. Tapi makanya saya pesan, silakanlah kalau punya pasangan, ya silakanlah ya berhubungan secara rutin, tergantung dari kedua belah pihak. Ya, kalau yang belum punya pasangan ya segeralah cari pasangan. Atau menghasilkan suatu cairan semen, ya cairan itu yang betul-betul kita keluarkan untuk supaya produksi kembali. Ada pengobatan, ya pengobatan kalau sesudah kena ya ada pengobatan untuk prostat sungguhnya sebelum dioperasi bisa dengan obat-obatan ya, nanti dokternya akan berikan suatu obat. Organnya beda, satu batu di empedu ya, empedu itu menghasilkan suatu cairan empedu untuk emulsi lemak, jadi makan kita berlemak-lemak akan dilarutkan oleh cairan empedu. Nah, biasanya itu batu empedu ya banyak orang yang mengandung ya banyak konsumsi lemak-lemak, itu akan terjadi suatu penumpukan ya butir-butir lemak situ, jadi lama-lama akan menjadi batu empedu. Organnya beda. Nah, keluhannya juga nyerinya beda. Kalau batu empedu biasanya nyerinya seperti lambung, mah, banyak kan, aduh sakit mah. Kalau dengan obat mah itu tidak akan sembuh atau tidak sembuh, coba kita USG, kemungkinan batu empedu kemungkinan.
Kalau batu ginjal beda, ya. Batu ginjal beda, beda organ, beda alat. Satu bedu, satu ginjal. Kalau batu ginjal memang spesialis saya lah. Kalau batu bedu memang ke digestif, bedah, saluran cerna. Batu ginjal ada dua, batu yang asam urat sama batu yang oksalat. Kalsium oksalat. Kalsium oksalat biasanya banyak orang yang peminum kopi sama teh sama coklat. Jadi bisa lah minum kopi sampai 5 gelas sehari, pekat lagi. Itu hati-hati. Itu nanti oksalatnya tinggi, nanti akan bereaksi dengan kalsium dan kalsium oksalat. Bahayanya apa di batu ginjal? Dia akan membesar dan akan menyumbat saluran ginjal. Dia akan turun ke bawah saluran ginjal sehingga ginjalnya akan bengkak. Kalau ginjal akan bengkak akan mengurangi fungsi daripada ginjal tersebut. Ada beberapa pasien saya yang cuci darah karena gara-gara batu ginjal. Ya, batu ginjal dan ada yang keluar ke salurannya sehingga nyumbat, ginjalnya akan bengkak, terjadilah perusakan sel-sel ginjal. Batu asam oksalat tadi biasanya banyak teh, ya, oksalatnya teh, kopi sama susu yang high kalsium, ya, yang kalsiumnya tinggi, ya, kayak Anlin dan sebagainya. Jadi kalau hati-hati kalau minum susu yang high kalsium harus dibarengi dengan air putih yang banyak dan olahraga tentu saja. Bagaimana? Iya boleh itu, tapi teh juga boleh. Artinya saya juga tidak melarang sama sekali minum teh atau kopi, silakan aja, tapi jangan berlebihan. Sekedar teh sekali sehari boleh, jangan terlupakan karena tuh oksalatnya satu. Tidak luput juga dengan ada suatu patogen juga, karena saluran ginjal kayak kita bayangkan dengan saluran pinggir jalan, ada yang berkelok, ada yang lurus. Kalau yang normal tuh saluran ginjal ke bawah itu lurus, tapi kadang-kadang karena faktor anatomi dia akan belok salurannya. Kenapa? Wallahu a'lam. Yang akan belok-belok dan akan menyempit di situ. Nah, saluran ureter yang belok dan itulah yang akan mengendapkan kristal-kristal itu oksalat atau asam urat sehingga akan terjadi batu. Gejalanya apa? Kalau batu bedu itu kayak tadi, kayak emah, ya, minum obat emah tapi kok masih tetap sakit, kayak tertusuk, apalagi tertusuk-tusuk. Kalau nanti tidak tersumbat, nyumbat saluran empedu, pasien akan kuning ininya, matanya, dan itu karena empedunya tersumbat oleh batu empedu. Tindakannya ya dibuang. Nah biasanya kalau ngangkat batu empedunya sekalian dibuang. Biasanya seperti itu. Kalau batu ginjal enggak, batu ginjal batunya aja di ginjal, kecuali batunya udah gede sekali, ginjalnya sudah bernanah. Bisa ginjal bernanah, ya dibuang. Asal ginjalnya satunya bagus. Orang dengan satu ginjal bisa hidup normal, ya, asal yang satunya itu normal. Nah, pencegahannya adalah, ya itulah, kalau yang batu bedu dengan yang konsumsi lemak yang jangan berlebihan. Kalau batu ginjal ya asupan air putihnya ya cukup lah, ya, jangan terlalu banyak yang mengandung oksalat sama asam urat, itu aja. Asupan air putihnya lebih hidrasinya lebih dibanyakin daripada teh sama kopinya. Itu aja, ya. Cukup gitu. Saraf kejepit itu biasanya salah satunya adalah pergerakan yang over, yang terlalu. Misalkan kita ngangkat barang berat, biasa didahului dengan itu. Angkat sesuatu sampai bunyi begitu. Nah, itu HNP ya istilahnya di dalam HN-nya kan glukos. Jadi, tapi orang awam bilang saraf kejepit. Biasanya didahului dengan pergerakan yang over pergerakan. Kemudian masalah bengkak itu bukan dari saraf kejepit menurut saya sih. Itu bisa dari ginjal, dari jantung. Karena ginjal adalah berfungsi untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh untuk dikeluarkan lewat kencing. Jantung berfungsi untuk menyedot, ya, pada saat fase ini, ya,
apa namanya menyedot cairan juga. Jadi perlu diperiksa jantungnya atau ginjalnya. Jadi fungsi ginjalnya bagaimana, jantungnya di bagaimana, diperiksa EKG dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungannya sangat prinsipil dengan pembengkakan. Jadi pembengkakan adalah karena jantung atau karena beda pembengkakan di sela-sela atau di pergelangan-pergelangan bukan bengkak karena cairan, tapi karena radang pada sendi, namanya artritis ya. Itu kadang-kadang kan orang mengatakan bengkak, konotasinya, wah kaki saya bengkak, ternyata bengkaknya di sendinya, bukan di ini kaki dan ininya, tempelnya ini. Beda. Kalau bengkaknya di sendi, itu karena suatu radang, biasa radang sendi, artritis istilahnya. Nah, ya kalau bengkak diurut justru nanti kita urut ke sana, ke atas. Kalau bengkak karena cairan ya, malah kalau memang karena, oh ya ada satu lagi penyebab bengkak kaki itu, bisa saja tersumbatnya pembuluh darah balik. Yang di sini ada pembuluh darah balik, vena ya, pembuluh darah balik itu akan tersumbat. Itu nanti ranahnya ke bedah vaskuler, nanti akan dibalut biasanya. Dibalut terus sampai itu, supaya cairan akan naik ke atas. Syaratnya jantung dan ginjalnya normal. Itu aja. Ya. Satu pertanyaan lagi. Akhir. Nah. Udah. Udah pada lapar. Ya. Iya, iya. Sesak napas. Beban berat misalnya. Pakai helm dan ruangan yang sempit. Kadang-kadang apa sugesti apa menurut. Karena sesak napasnya perjalanan jauh, kendaraan motor roda 2 kan. Asap angin. Berat napas berat. Ya, beberapa penyebab sesak. Ya, sesak itu kan hubungannya sama paru-paru, kemudian jantung, kemudian jalan napas. Itu. Nah, kita kalau misalkan habis pakai helm segala macam bisa aja, ya, karena jalan napasnya akan terhambat ya dari mulai batu sampai ke paru-paru. Satu, kedua, memang paru-parunya ada penyakitnya. Ada apalah, ada pengkakuan, fibrotik dan sebagainya. Ketiga, memang sesak napas karena jantungnya ada masalah. Ya, jadi kita berikan pengobatan tergantung penyebabnya apa. Kalau misalkan di suatu ruangan yang sempit, kemudian banyak orang sesak, ya oke, ada rebutan oksigen. Satu ruangan sempit banyak orang sesak, ya rebutan oksigen. Kita kan menghirupkan oksigen, nah, oksigennya dibagi banyak orang, masih kita sesak. Nah begitu kita keluar ruangan terbuka, alhamdulillah lega. Nah itu berarti karena kekurangan oksigen aja. Helm mungkin tertutup, oksigennya nggak begitu bagus. Nah itu sehingga, atau kena masker terlalu tebel maskernya, itu juga bisa oksigennya tidak bebas masuk ke tubuh kita. Itu aja. Jadi itu saja. Dan ya pesan terakhir saya adalah banyak penyakit-penyakit yang memang bawaan dan banyak penyakit-penyakit yang akurat yang kita dapat. Yang bawaan kita tidak bisa apa-apa, ya. Misalkan apa? Yang bawaan, ya sejak lahir misalkan ada, ya. Memang itu bagian saya. Kadang-kadang anak laki-laki ternyata lubang kecilnya di bawah, hipospadi namanya. Itu bawaan, kita nggak bisa apa-apa yang dari sononya wallahu alam. Biasanya di dalam kandungan lah, ada hipospadi, ada yang cucunya lahir ininya di bawah lubang kencingnya, itu bawaan, itu bukan karena ini karena memang sudah lahir seperti itu. Ada juga bawaan lagi, ginjalnya cuma satu, bisa jadi ginjal satu. Saya pernah usia 60-an tahun, nggak ada keluhan, hanya general check up, tahu-tahu kita di USG ginjalnya cuma satu. Dipolasi ya, iya, tapi dia hidup dengan aman dengan satu ginjal sampai usia 60 tahun, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau seandainya ada tetangga dan sebagainya sakit ginjal cuman harus diponis dibuang ginjalnya satu karena ada suatu infeksi, ada suatu apa, nggak apa-apa, asal ginjal yang satunya masih bagus. Orang dengan satu ginjal itu akan hidup dengan baik asal ginjal yang satunya normal. Ya kita lihat aja yang transplantasi itu kan satu dibuang.
dia dengan satu ginjal. Sekarang Fatmawati sudah ada transplantasi ginjal. Jadi untuk menangani masalah kerusakan keduanya, sehingga satu dibuang diganti dengan ginjal yang sehat. Transplantasi ginjal. Pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Jangan sampai diobatin, makanya dicegah dengan yang tadilah apa ya, misalkan makanan supaya tidak kolesterol tinggi, ya tolonglah ya jangan terlalu berlebihan memakan yang berlemak-lemak. Ya, kita boleh makan sate boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, obat yang sakit mah ya, kalau merasa sesungguhnya sakit mah itu ya nggak terlalu ini ya, artinya ada apa ya, misalnya itu kejiwaan juga. Orang dengan stres berat akan sakit mah. Ya, orang dengan stres berat, orang kalau hidupnya tenang santai, nggak punya utang, nggak punya apa, insya Allah nggak punya sakit mah deh. Tapi kalau Pak Camat juga stres, pengen supaya jadi wali kota, stres akan sakit mah. Nah betul, mas ini mah, sini mah. Lain, kalau sakit mahnya Bapak Batu Malam, Pak Ustadz Aziz iya. Sini sini itu sakit mah waktu malam, kalau siang enggak. Ya, jadi ada faktor stres ya, jadi introspeksi lah, apa sih ya stres saya, apa istri saya kok selalu sakit mah apa. Nah, harus dilihat apa suami sudah melayani dengan baik, apa itu betul. Kalau istri bapak sering sakit mah ya. Introspeksi dikit kita, introspeksi. Karena hampir 80% itu orang sakit mah karena psikis. Ada obat ya, tapi ya, saya nggak etis dong memberikan pengobatan di sini ya. Coba kasih obat jangan, nanti dulu kita diagnostik dulu. Ya, tapi memang ada yang orang yang atahiyatnya kurang kencang ya, bisa diobati dengan ada obatnya. Ada. Ya nggak mungkin bisa kasih resep di sini kan, nggak mungkin. Dan ya ini mungkin sesuatu yang banyak pertanyaan memang, dok. Saya sekarang ini nggak terlalu kuat atahiyatnya gini. Saya akan tanya, keharmonisan ada nggak? Karena kadang-kadang atahiyat kurang karena tidak harmonis dengan istri. Istri saya merasa udah tua, sudah gini, sehingga libidonya tidak akan tumbuh. Yang penting ada libido, yang penting. Ya libido ya rangsangan untuk supaya atahiyatnya kenceng. Nah kalau istrinya juga dan juga nggak pernah apa bukan, ya nggak mungkin libidonya naik. Terus saya tanya bagaimana ininya ya hubungan sama istrinya. Ya jadi, tapi kalau coba ya kita keharmonisannya mana sama istrinya bagaimana, dan ada nggak sesuatu yang istrinya tuh tidak plong gitu terhadap kita, itu juga akan mengurangi ya. Di samping memang faktor alami, makin tua testosteron kita akan menurun ya. Testosteron, hormon testosteron adalah yang berperan untuk atahiyat, testosteron. Makin tua memang alami itu akan menurun, memang tidak bisa kita pungkiri. Usia 65 tahun beda lah dengan usia Pak Ustadz Tambia yang baru 30-35. Testosteronnya beda. Nah kita akan menerima itu ya. Jadi jangan terlalu emosional. Usia 65 pengen setiap hari atau 2 hari sekali, dok gimana dok? Saya kasih. Ya jangan lah ya, karena efek dari itu juga karena ke jantung juga ada. Ya gitu aja. Ya saya rasa cukup ya. Ya sekali lagi saya mohon maaf apabila apa yang saya kemukakan ini kurang memuaskan, dan memang karena keterbatasan waktu dan kerahasiaan lah, khususnya kalau kita di tempat praktek kan bebas kita mendengar. Dalam umum ini kan saya nggak, ya ada sedikit saya tutupin lah ya. Karena suatu ya apa namanya ya,
Ya kode etik dari kita ya. Insya Allah lah kalau misalkan yang tadilah saya kembalikan lagi. Sekali lagi pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Aja banyak penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan hanya preventif dengan pencegahan. Ya, olahraga lah. Habis sholat subuh jangan nonton TV sampai jam 7. Olahraga lah, jalan, olahraga lah. Ya, seperti ini. Sekian saja, sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.